saat ini saya sedang berada di salah satu tempat Desa Pancawati, di mana masyarakat desa masyarakat penggarap sedang memperjuangkan haknya dari masalah lahan yang diduga telah dirampas oleh sekelompok sindikat para mafia tanah. Kita akan menemui beberapa petani penggarap yang saat ini sedang ada di ladang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, udah lama. Bapak sedang berkebun nih? Ya. Pak, ini tanah yang waktu itu sedang bermasalah ya Pak ya? Masalah sengketa tanah ya? Ya. Oh seperti itu ya Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Bahru. Pak Bahru. Pak Bahru, sekarang ini kan sudah berkebun. Ya. Berladang kembali. Ya. Keinginan masyarakat semua. Iya. Ngebun langsung. Mau berkebun lagi? Ngebun lagi. Agar hak Bapak bisa dikembalikan lagi? Ya. Bahru sedang menggarap, rencananya mau berkebun apa ini? Mau jagung Pak, jagung dulu. Jagung dulu ya? Ya, jagung. Setelah lahan Bapak sedang berproses secara hukum, Bapak kan pernah juga ya datang ke gedung Dewan DPRD ya? Ya. Ya kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya? Ya. Kurang lebih ya? Ya, 2 bulan Bapak ya. bicara apa dengan Pak Ketua Dewan? Saya ngasihin Ya? surat pengusiran lahan. Bapak diusir? Diusir saya. Oleh siapa? Sama Pak Kades. Sama Pak Kades? Ya. Ada surat pengusirannya? Ada. Dan itu Bapak sudah diberikan ke Dewan belum? Udah. Sudah diberikan? Ya, udah. Langsung sama Ketua Dewan? Ya. Ketua DPRD? Ya. Bapak Rudi Susmanto? Ya. Dan tanggapan beliau seperti apa? Tanggapan dia diterima Diterima? permohonan saya Oke. sama Bapak. Saya ntar jurusin nih Pak. Oh gitu? Ya. Pak Ketua Dewan, Pak Rudi, Ya Pak Rudi. mengatakan akan memproses ini. Iya. Begitu ya? Ya. Pak, kalau saya boleh tahu, Bapak punya lahan di sini sudah berapa lama? Menggarap? Di tahun 2006. 2006? Ya. Sampai dengan sekarang? Iya sampai sekarang. Kalau nggak salah Pak, 2016 lalu, Ya. sertifikatnya kan sudah diberikan Ya. sama Menteri ATR. Ya. Pak Musdin Baldan kalau nggak salah, Ya. dan Ibu Bupati Ibu Yanti kalau nggak salah tahun Ya. itu ya Pak ya. Ya. Bapak hadir nggak pada saat penyerahan sertifikat? Enggak. Kenapa nggak hadir? Enggak dikasih kabar. Cuman udah datang surat sertifikat Iya. sama Kepala saya desa? sama masyarakat semuanya. Enggak dikasih. Dipegang kepala desa? Dipegang sama kepala desa tahu. Oh, tahunya gitu? Di masyarakat juga ada yang dikasih. Ada yang dikasih, cuman nggak semua. Nggak semua. Cuman ada beberapa warga saja yang diberikan langsung. Ya. Selebihnya sertifikat ratusan itu dipegang sama kepala desa. Ya, benar. Dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022, 22. sertifikat itu Bapak pernah lihat nggak? Belum. Bapak pernah menerima nggak? Belum. 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 Tahu-tahu tanah Bapak sudah dijual. Udah dijual. Begitu? Iya. Luar biasa ya Pak Iya. ya. Terus siapa lagi korbannya Pak? Di sini berapa banyak sih Pak petani Pak? Ratusan, Pak. Ratusan? Ratusan. Ini termasuk juga Pak? Iya, termasuk juga ini. Siapa kira-kira yang bisa saya bicara Pak? Di sini ada siapa Pak yang bisa dipanggil Ini Pak? ada yang bisa bicara, ini Pak Jadang. Pak Jadang. Mana Pak Jadang? Pak Jadang yang mana? Oh Pak Haji. Pak Jadang. Atau ini mungkin yang pakai topi nih, kayak yang muda nih. Pak Jadang yang pakai topi. Yang pakai topi. Oh, Pak Jadang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Baik. Baik ya. Pemirsa, ini Pak Haji Adang, salah satu penerima hak garap ya, lahan yang sudah diberikan ke masyarakat petani penggarap pada saat tahun 2016 lalu ya. Padang, Pak Haji Adang menggarap di sini sudah lama? Lama. Terus Padang tahu nggak tanahnya ini udah ada sertifikatnya? Enggak. Nggak pernah tahu? Enggak pernah. Padahal waktu itu Pak Menteri Nggak memberikan pernah langsung. melihat. Nggak pernah melihat? Sampai sekarang ini? Kabarnya doang. Terus tahu-tahu Padang tanahnya sekarang udah dimiliki orang lain? Udah. Dijual ya? Iya. Terus Bapak, apa keinginan Bapak setelah tanah Bapak sudah dikuasai sama orang lain? Iya. Ya, Bapak sedih mungkin ya. Jadi Bapak nggak bisa berkebun lagi nih. Enggak bisa. Sekarang Bapak setelah dibantu oleh lembaga LPRI untuk menyelesaikan kasus tanah Bapak, apakah Bapak merasa senang? Senang. Senang ya? Senangnya mau Bertani ya? ya bertani sama-sama. gitu. Sama-sama ya, dikembalikan lagi haknya ya Pak ya? Masing-masing. Karena itu hak Bapak ya? Ya. Oke, terus siapa lagi nih? Mungkin nih yang lebih muda lagi nih, yang agak sedikit keras muda? suaranya. Nih Pak siapa Pak? Pak Ujang Kamal. Pak Ujang Kamal. Iya. Pak Ujang Kamal. Pemirsa, ini adalah Pak Ujang Kamal, salah satu warga di Desa Pancawati, penerima hak garap juga ya. Iya. Pak Ujang Kamal di sini menggarap dari tahun berapa? Sama seperti Pak Bahru. Sama seperti Pak Bahru. 2006. 2006 Iya. sampai dengan 2022 saat ini. Dan di 2016 yang lalu sertifikat kan sudah diberikan dari kementerian. Iya. Ya.
Terus Bapak menerima nggak sertifikat itu? Enggak pernah menerima. Tidak pernah menerima. Jangankan menerima, ngelihat aja belum, Pak. Ngelihat aja belum. Tahu-tahu karena Bapak sudah dikuasai sama orang lain. Iya. Sertifikatnya sudah berpindah tangan. Iya. Tapi Bapak sendiri nggak pernah melihat sertifikat. Belum pernah. Padahal tanah regis itu tidak boleh diperjualbelikan selama 10 tahun. Iya. Ya. Heeh. Tapi itu bisa diperjualbelikan ya Pak ya? Iya, iya. Pak, setelah lembaga LPRI turun ke sini, ya, menyikapi persoalan masyarakat desa yang dizolimi, diduga dizolimi oleh oknum kepala desa, harapan Bapak seperti apa proses hukumnya nanti? Dilanjut aja. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Oh gitu ya. Itu aja ya. Tapi kan Bapak kalau nggak salah juga didampingi oleh LPRI dan kuasa hukumnya ya, Iya, iya. pengacara di sini ya. Iya, iya. Jadi Bapak menyerahkan semuanya sama pengacara LPRI ya. LPRI aja saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Karena saya udah dikuasakan sama pengacara sama LPRI juga. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Harapan ke depan Pak seperti apa sih Pak sama pemerintah Pak? Khususnya Bapak Menteri ATR BPN nih. Pengennya kami bertani dari kakek saya dulu sampai ke cucu-cucu saya nanti, pengen lahan ini dipertahankan lah gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Saya kurang begitu bisa ngomongin nih, coba Pak Bahru nih. Pak Bahru, Ya. harapannya Pak untuk Pak Menteri ATR BPN yang baru nih, Pak Hadi nih. Pak Jadi saya tolong masyarakat sekitar Pancawati ini semua tolong dibantu segerakan hukum. Karena tanah Bapak diambil ya. Karena tanah saya diambil sama orang. Gitu ya Pak ya. Ya, gitu. Bapak tetap harus semangat. Ya, Bapak saya harus semangat. berkebun ya. Ya. Bapak semangat ya. Semangat ya. Mudah-mudahan Pak ya. Ya. Kezoliman nggak pernah bisa menang Pak. Ya. Ya. Bapak tabah, Ya. berdoa, Ya. hukum tetap berjalan. Ya. Saya akan bicara langsung dengan pengacara Bapak ya di Ya. sini ya, kuasa Ya. hukum Bapak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya, Ya, sukses ya Pak ya. ya, Tetap ya. berjuang Ya. 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 Percaya bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini. Ya. Terima kasih Bapak Alhamdulillah. Bahru ya. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Ujang, terima kasih. terima kasih, Pak Pak. Bahru, Ya. Bapak-bapak terima kasih. Tetap berjuang, semangat. Ya. Pertahankan ketahanan pangan di Desa Pancawati. Kita akan menyusuri jejak dugaan terjadinya sindikat para mafia tanah yang ada di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dan juga kita akan menemui langsung ya tim kuasa hukum dari LPRI yang memproses kasus hukumnya seperti itu. Kita akan terus menyusuri. Oke pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah Bang. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Iya sehat. Bang, Iya pemirsa, gimana? ini adalah salah satu kuasa hukum ya dari lembaga LPRI. Kebetulan beliaulah yang memproses kasus hukum ya terjadinya dugaan para sindikat mafia tanah yang ada di Desa Pancawati. Kita akan bertanya langsung sama tim pengacara dari para petani ini ya. Bang, Iya gimana Bang? saya juga sudah bicara langsung sama para petani yang Iya. sedang menggarap. Kalau saya melihat bulan lalu masyarakat petani di sini belum ada yang bisa menggarap. Iya. Ya mereka masih ketakutan dan sebagainya ya. Tapi setelah lembaga LPRI turun ke sini Betul. ya dan tim legal dari LPRI juga turun ke sini, saya melihat masyarakat petani mulai berani nih Pak, pada menggarap semua Pak. Jadi kalau saya boleh tahu proses hukumnya seperti apa di sini? Jadi gini, perkenalkan dulu. Iya. Saya Wisnu dari divisi hukumnya LPRI. Ini saya melihat bahwa petani-petani ini sebetulnya kasihan. Iya, Mereka kan berpencaharian sebagai petani. iya. Nah, kami sebagai kuasa hukumnya kemarin kita dengan sukarela membantu para petani ini Iya. untuk membuat laporan ke kepolisian Iya. di Polres Bogor. Oke. Nah, sampai sekarang itu proses sedang berjalan. Sedang berjalan. Nah, kami harap itu agar pihak kepolisian terutama Polres Bogor itu cepat menindaklanjuti untuk masalah tanah yang ada di Pancawati ini. Oke. Karena para petani ini juga kan perlu menghidupi keluarganya. Iya, mereka berkebun ya. Dan untuk yang para mafia tanah itu segera ditangkaplah, entah siapa kan kita tidak bisa menuduh untuk mafia tanah tersebut. Jadi biarkanlah petugas kebersihan ya. Ya, biarkanlah pihak kepolisian yang bisa mengambil kesimpulan bahwa mafia tanah tersebut siapa-siapa aja. Oke gitu ya. Terus satu lagi Pak, ini saya ingin tanyakan juga. Setelah dibuatnya laporan, apakah dari masyarakat perwakilan penerima hak garap ini ya, yang diduga telah diambil haknya ya oleh salah satu oknum kepala desa ya dan para sindikat mafia tanah dan kaki tangannya di sini, proses hukumnya, kalau tidak salah saya juga dapat informasi bahwa masyarakat ini sudah membuat laporan ya Pak ya ke Polres Bogor ya, dan itu laporannya sudah diterima. Untuk masalah laporan kemarin bahwa para petani itu diterima
dengan senang hati oleh Kapolres langsung ya. Iya. Jadi kita kemarin bikin laporan itu tanpa ada halangan apapun. Jadi mereka para petani itu datang berbondong-bondong ke Polres Bogor, itu langsung diterima oleh Kapolresnya. Dan LP-nya pun ada. Ada ya, sudah diterima laporannya. Sudah diterima LP-nya dan sekarang sedang berjalan. Sedang berjalan, berproses ya, mungkin dalam penyidikan ya. Jadi biarkan saja dari kepolisian yang terus siapa ya menelusuri kasus dugaan mafia tanah ya. Dan kalau nggak salah juga kasus ini kan dari LPR sendiri sudah melayangkan surat juga ke Kementerian ATR BPN, ke Inspektorat BPN juga ya, termasuk ke Polda Jabar dan terakhir Bareskrim ya. Cuman akhirnya di sini penyidikan lebih lanjut di Polres Bogor ya. Seperti itu ya. Karena gini, kalau untuk kita memang betul dari LPRI sudah melayangkan surat ke BPN, ke Polda Jabar, ke Bareskrim itu karena posisinya TKP-nya ada di Polres Bogor. Jadi atensi ya. Iya. Atensi ya. Pak, ke depan harapannya Pak seperti apa sih Pak yang Bapak inginkan sama petani ini Pak? Jadi kalau saya inginnya jadi para petani ini biar lebih enjoy untuk menggarap tanah mereka sendiri dan untuk para mafia-mafia tanah ini terutama di Kabupaten Bogor ini ya segera ditindaklanjuti, segeralah ditangkap. Ditangkap ya. Oke. Jadi seperti itu pemirsa bincang-bincang kita dengan salah satu pengacara dari tim LPRI ya, yang membela hak-hak masyarakat petani penggarap yang diduga telah dirampas hak-haknya. Hidayat Onjus melaporkan langsung dari Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selamat sore.